Selamat bertemu lagi dengan teman dan sahabat semua. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan apometer atau multimeter. Multimeter adalah suatu alat yang di dalamnya ada terdapat beberapa alat ukur. Ya, misalnya bisa mengukur tegangan, bisa mengukur ampere, bisa mengukur tahanan. Apometer adalah disingkat dengan ampere, volt, dan ohm. Apo ini dapat mengukur arus, tegangan, dan tahanan. Jadi dapat dikatakan apometer itu sama dengan multitester. Sekarang kita akan membahas mengenai penggunaan apometer. Pada video terdahulu saya sudah membuat, yaitu membahas tentang multimeter atau apometer. Untuk menggunakan apometer, kita harus terlebih dahulu memahami sebagai berikut, yaitu batas ukur. Kemarin ini sudah saya jelaskan fungsi-fungsi daripada plat ini atau fungsi-fungsi daripada rang daripada batas ukur ini. Tapi saya ulang, ini posisi daripada selektor switch. Ini ada tanda garis, itu menunjukkan panah. Nah, yang garis ini di sini kita akan menentukan mengukur tahanan, ya, mengukur tahanan sebelah sini. Ini ada simbolnya ohm. Sedangkan di sebelah sini adalah mengukur tegangan DC atau tegangan arus arah. Nih, yang ini yang merah adalah rang batas ukur untuk tegangan arus bolak-balik. Ya, yang sini adalah rang batas ukur untuk mengukur arus listrik. Ya, mengukur arus listrik. Sedangkan yang ini adalah slot yang untuk mengetahui kaki daripada transistor, yaitu yang mana emitter, yang mana konektor, dan yang mana yang basis. Jadi dapat dilakukan, misalnya kalau dia NPN boleh, kalau dia PNP juga boleh. Jadi kita tentukan yang mana kakinya basis, yang mana kakinya emitter, yang mana kakinya konektor. Sedangkan yang ini terminal atau tempat daripada jumper kalau kita mengukur arus DC. Yang ini adalah terminal jumper untuk mengukur arus bolak-balik. Yang sini sekarang udah terpasang, ya, yang terpasang kabel merah, nih kabel merah, ya. Ini adalah positif, ini adalah negatif atau ditulis di sini COM, ya. Sedangkan yang ini adalah untuk memposisikan jarum penunjuknya apabila kita mengukur tahanan, ya. Yang ini adalah untuk mengatur posisi jarumnya ini pas pada posisi angka 0. Ya, di sini kita atur. Jadi kita atur untuk mendapatkan angka 0. Yang ini adalah yang dikatakan kemarin garis skala. Ya, semua ini garis skala. Yang atas kita pakai adalah untuk tahanan. Yang nomor 2 adalah untuk garis nomor 2 untuk
nanti kita pembacaan di dalam tegangan DC. Yang merah ini, garis yang merah adalah garis skala nanti kita pembacaan daripada pengukuran tegangan DC, sedangkan yang ini adalah untuk arus. Di sini ada cermin. Kemarin cermin itu saya katakan ini gunanya untuk memposisikan cara kita membaca, ya, membaca jarum itu. Dimana kita harus membaca dari atas dan jarum itu harus menutupi bayangan yang ada di cermin. Itulah nanti pembaca. Misalnya kalau kita mengukur begini, kita lihat jarumnya itu harus pas menutupi bayangan yang ada di cermin. Itulah artinya cermin. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai batas ukur. Batas ukur itu adalah kemampuan maksimum untuk mengukur, ya, kemampuan maksimum untuk mengukur. Misalnya saya sudah ambil di sini satu garisan, ya. Saya geser dulu ini. Ya, ini garisan. Garisan ini kemampuan ukurnya adalah mulai dari 0 sampai dengan 30 cm. Ya. Jadi batas ukurnya adalah 0 sampai 30 cm. Berarti alat ukur ini maksimum bisa digunakan sepanjang 30 cm. Tidak boleh lebih. Ya. Itu. Jadi maksimum yang dipakai untuk mengukur ini dipakai dengan penggaris ini adalah 30 cm. Yang berikutnya, misalnya ini ada meteran, ya. Kalau kita mengukur panjang, ini kita gunakan. Misalnya di sini sudah tertulis batas ukurnya, ya, sudah ditulis di sini. Batas ukurnya di sini adalah 5 meter, ya. Berarti meteran ini tidak boleh mengukur lebih, atau meteran ini tidak boleh dipanjangkan lebih dari 5 meter. Jadi ini kalau kita panjangkan, ini maksimalnya adalah 5 meter. Itulah yang dikatakan batas ukur. Kembali kita kepada apometernya. Ya, kembali kita kepada apometernya. Contohnya, pada apometer kita dapat mengukur, kita dapat mengatur batas ukurnya. Jadi ini pada apometer ini kita dapat mengatur batas ukurnya. Mau kemampuannya berapa? Misalnya ini. Oh, saya kemampuannya 2,5 volt aja. Saya atur lagi. Misalnya 5 volt dan seterusnya. Ini bisa kita atur sendiri, ya. Bisa kita atur sendiri batas ukurnya. Nah, kenapa ada beberapa atau berapa banyak batas ukur ini? Kenapa harus ada lebih dari satu? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ya, untuk mendapatkan hasil atau nilai yang lebih tepat. Itulah makanya dibuat beberapa batas ukur yang digunakan, ya. Tujuannya itu. Terusnya kita harus membahas menentukan batas ukur yang hati-hati, ya. Kita menentukan batas ukur itu hati-hati. Ada baiknya pergunakan batas ukur yang lebih tinggi terlebih dahulu. Kalau kurang jelas karena hasilnya lebih kecil, baru kita turunkan, ya, baru kita turunkan. Itu penggunaan daripada batas ukur. Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua, yaitu penentuan nilai satu garis dengan jumlah garis, ya. Nih, kita untuk menentukan nilai satu garis dan penentuan banyak garis. Di sini kita lihat di sini, misalnya ini di DC ini. Kalau kita hitung garisnya ini mulai dari 0 terus sampai ke ujung ini, itu jumlahnya adalah 50 strip garis, ya. Kita hitung mulai dari 0, 1, 2 sampai terus ke sini adalah 50 strip garis. Begitu juga yang merah ini. Yang merah ini, kalau kita hitung mulai dari 0 ini sampai ke sini, ke ujung ini banyaknya strip garis adalah 50 garis.
Nah, sekarang kita mau menentukan nilai satu garisnya. Nilai satu garis dapat kita hitung dengan cara, yaitu batas ukur dibagi jumlah garis sama dengan, misalnya kita tentukan batas ukurnya di sini, kita tentukan 250 ya, batas ukurnya 250. Jumlah garisnya dari ujung ini sampai ke ujung ini adalah 50. Sehingga hasilnya adalah 5 pol per garis. Ya. Dan berikutnya, kalau kita ganti ke 500. Ini 500. Berarti batas ukur dibagi jumlah garis sama dengan 500 dibagi 50 sama dengan 10 pol per garis. Ya. Selanjutnya, kalau kita ganti ke 1000. Nih, ke 1000. Berarti batas ukur dibagi jumlah garis sama dengan 1000 dibagi 50 sama dengan 20 pol per garis. Nah, itu menentukan nilai satu garis. Ya. Jadi hasil pengukurannya nanti, hasil pengukuran adalah ya, jumlah garis yang ditunjuk, dikali nilai satu garis. Nah, itu hasil daripada pengukurannya. Nah, sekarang kita mau mencoba mengukur daripada tegangan daripada baterai ini. Ya. Karena baterai ini tegangannya adalah 1,5 volt, berarti saya boleh menggunakan batas ukur 2,5 volt ya, karena ini kecil. Oke, kita mulai, kita rubah batas ukurnya ini ke 2,5. Jadi kalau nilai satu garisnya nanti dengan batas ukur nilai ada 2,5, berarti batas ukur dibagi jumlah garis sama dengan ya 2,5 dibagi 50 ya. 2,5 dibagi 50 sama dengan 0,05 pol per garis. Ya. Jadi nanti setiap penunjukannya kita kalikan dengan 0,05. Nah, sekarang kita ukur. Ini yang bagian positif, yang ini bagian negatif ya. Berarti yang merah ini positif, kita tempelkan di positif. Yang positif yang merah, yang negatif kita taruh di yang negatif ini. Nih, kita lihat jarumnya menunjuk ya. Jarumnya menunjuk pada angka pada garis 1 2, berarti 23 ya. 23 garis. Nih. 23 garis. 23 kali 0,05 sama dengan 1,15 ya. Ini 23 garis ya, dikali ingat ya 23. Jadi kita masukkan ke dalam perhitungannya. 23 kali 0,05 sama dengan 1,15 volt
Itulah nilai daripada pengukurannya, ya, 1,15 volt. Nilai daripada ini, ya. Nih. Nah, sekarang boleh nggak kita rubah, Pak, batas ukurnya ke 5? Oke, kita rubah ke batas 5 ini. Nanti kita lihat penyimpangannya. Kita rubah ke batas 5. Nah, berarti nanti nilai satu garisnya adalah batas ukur dibagi jumlah garis sama dengan 5 dibagi 50 sama dengan 0,1 volt per garis. Jadi nanti setiap penunjukannya kalikan dengan 0,15. Ini sudah kita bikin ini. Sekarang kita ukur dengan menggunakan yang tadi juga. Yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Kita lihat pergerakannya. Nah, lihat pergerakan jarumnya. Berapa garis? 1, 2, adalah 12 garis ya. 12 garis. Hitung mulai dari 0. Jumlah garisnya 12 garis. Nah, masuk kita bikin ke dalam perhitungannya. Sehingga 12 ya. 12 dikali 0,1 sama dengan 1,2 volt. Ya, itu nilainya. Nah, berubah kan? Ada perubahan dikit dengan batas 2,5. Tadi 1,15. Nah, sekarang ini batas ukurnya adalah 5. Nanti hasilnya jadi ini. Jadi ada perbedaannya karena batas ukurnya itu tadi berbeda. Jadi mana yang lebih dekat, mana yang lebih teliti, tergantung kita nanti menentukannya. Ya, demikianlah cara pembacaan alat ukur amperemeter dengan mengukur tegangan DC. Ikuti channel ini berikutnya. Kita akan membuat cara pengukuran arus bolak-balik pada episode berikutnya. Dukung channel ini, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada teman. Terima kasih. Salam.